Kira-kira apa yang akan lu lakuin kalau tiba-tiba lu dapat rezeki nomplok sebesar 4 triliun? Ayo, lu apain tuh duit? Coba komen di bawah. Welcome back para penyinyir film. Tanpa basa-basi, gua mohon klik tombol subscribe dan tombol like-nya biar gua makin nyinyir. Soalnya semangat hilang timbul ini. So, langsung aja kita nyinyirin film bergenre komedi yang berjudul I Challenger. Cerita tentang seorang pria bernama Sid yang diperankan oleh James Duval yang mulai gemar bermain game online setelah kehilangan pekerjaannya. Lalu kerjaannya nyimeng mulu siang malam dan sekaligus dia juga penjual demi ngumpulin receh-receh. Nah, dia ini sedang depresi karena mengalami hari-hari yang sulit, hilang pekerjaan, lalu saldo rekeningnya ludes dan akan digusur dari kontrakannya segera karena belum membayar uang kontrakan. Maka untuk menghilangkan stresnya, dia menghibur dirinya dengan terus-menerus nyimeng dan bermain game bersama teman game online-nya yang bernama Logan. Sambil mereka bermain, si Logan membahas tentang cewek nih. Lalu si Sid menanyakan gimana cara untuk bisa terhubung dengan cewek-cewek. Terus Logan memperkenalkan kepada Sid tentang aplikasi-aplikasi dating. Nah, setelah itu, Sid yang sedang jenuh dan stres, dia iseng nih coba menggunakan aplikasi dating untuk pertama kalinya. Gokilnya, kriteria cewek yang dicarinya adalah yang kaya, lebih tua, dan membutuhkan pria muda yang seksi. Padahal dia udah tua. Maka foto profil yang dipakainya di aplikasi itu adalah foto dia masih muda dulu. Singkat cerita, aplikasi tersebut menemukan yang cocok. Lalu mulai nih mereka chattingan dan janjian untuk ketemuan. Nah, kebetulan ketemuannya tuh di rumahnya si Sid. Meskipun si tante agak nggak yakin nih ketika mereka ketemu pertama kalinya. Kayak yang, loh kok orang sama fotonya beda gitu kan. Mungkin kelihatan tua gitu kan, fotonya kan foto zaman dulu waktu dia masih muda. Lalu si tante tanpa basa-basi nih langsung beraksi saking udah nggak tahannya. Tapi sialnya, si tante ternyata psycho guys. Si Sid malah diikat dan banyak bekas gigitan. Ganas. Pas bangun tidur, keesokan harinya dia panik sekaligus kesal karena terikat di kasurnya dan nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dia coba nih menelpon si Logan, teman gamenya, untuk meminta tolong agar datang ke rumahnya. Tapi si Logan malah ketawa ketika dicerita. Dikira si Sid bercanda. Seharian dia terikat. Terus ada beberapa pelanggan datang ke rumahnya untuk beli ganja, tapi nggak bisa dilayani. Dan dia malu untuk meminta tolong. Dan dia menelpon lagi nih si Logan melalui game dan memohon sambil menangis kepada si Logan kali ini. Mohon tolong gua gitu kan. Pada akhirnya Logan datang nih ke rumahnya untuk menolong si Sid. Nah, ini dia nih si Logan guys, diperankan oleh Coy Stewart. Dari sekian lama mereka berteman di dalam game, ini baru pertama kalinya nih mereka ketemu. Meskipun si Logan merasa tertipu dan dipikir tadinya Sid mengaku berusia 20 tahun, padahal sudah 40 tahun. Nah, sebagai tanda terima kasih, Sid menyuguhkan ganja terbaik kepada si Logan. Dan disinilah awal mula mereka saling kenal. Sid mulai curhat nih atas kesulitan yang sedang dialaminya. Mulai dari hilang pekerjaan, lalu terjebak di game online. Dan dia juga meminta maaf telah menipu si Logan atas umurnya. Dia juga mengatakan bahwa dia seorang pecundang, selalu kalah. Bahkan dia tidak mampu mengalahkan si Logan sekalipun di dalam game tersebut. Dan bahkan setelah 5 tahun beli lotre gak pernah menang-menang. Menariknya nih, di sini nih si Sid dapat nasihat keras dari si Logan perihal keberuntungan. Dia disuruh untuk mencari keberuntungan itu, karena itu yang lu butuhkan saat ini. Setelah berbincang-bincang, Logan pulang dan dikasih cimeng sebagai oleh-oleh. Lagi-lagi nih, si Sid mengikuti nasihat si Logan. Dia mencari tahu tentang mendapatkan keberuntungan melalui YouTube. Singkat cerita, dia melihat beberapa video tentang orang yang mendapatkan keberuntungan setelah mengubur diri selama 24 jam. Ini geblek ini bang. Dia mulai tertarik nih dan ingin melakukannya juga. Mulailah menyusun rencana.
dan dia coba hubungin si Logan untuk mengajak agar bisa menjadi asistennya dalam aksi gila tersebut, tapi tidak tersambung. Lalu keesokan harinya, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya si Logan. Sebelumnya dia melakukan aktivitas rutinnya, beli lotre di toko biasa dia membeli, tapi kali ini dia tidak memilih nomor pilihannya, melainkan memilih nomor acak pilihan dari mesin tiket lotre tersebut. Karena dia ingin mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda demi mendapatkan keberuntungannya. Bagi teman-teman yang sedang putus asa karena telah berjuang, kerja keras tapi masih belum menghasilkan, maka ini bisa dicontoh nih guys. Mungkin sudah saatnya kita rubah dan lakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Mungkin hasilnya bisa berbeda juga, kemungkinan bisa jauh lebih baik. Setelah itu dia menghampiri si Logan ke rumahnya. Meskipun di awal si Logan tidak senang dengan kedatangannya karena tanpa kabar terlebih dahulu, dan Logan mengatakan dia tidak butuh teman di kehidupan nyatanya dan ingin untuk si Sid segera pergi dari rumahnya. Tapi Sid kekeh ingin sekali menjelaskan ke si Logan bahwa dia telah memiliki cara untuk mendapatkan keberuntungannya dari melihat video di YouTube. Ada orang Rusia yang menguburkan dirinya selama 24 jam dan setelah itu mereka berhasil mendapatkan keberuntungannya seperti pekerjaan, perempuan, dan lain-lain. Dan dia ingin sekali melakukannya. Logan merasa si Sid telah gila. Lalu Sid meminta Logan untuk membantunya dalam rencana gila tersebut. Dan si Logan pun berusaha keras untuk menyadarkan si Sid bahwa video itu hanyalah hoax dan itu rencana gila, gak akan mungkin dikubur lalu mendapatkan keberuntungan. Maka si Logan menyuruh si Sid untuk pergi lu dari rumah gua, ya kan? Sebelum pergi, si Sid memohon kepada Logan untuk coba tonton dulu videonya. Pas keluar rumah, Sid bertemu dengan ibunya Logan dan ibunya menanyakan, "Buru-buru amat lu pulang." Terus Sid meminta maaf atas kedatangannya yang dadakan tanpa pemberitahuan. Tapi ibunya Logan malah senang dengan keberadaan si Sid karena menurut emaknya Logan tuh butuh teman yang nyata, jangan di dalam kamar dengan gamenya mulu. Setelah berpamitan dengan ibunya si Logan, Sid pergi menuju ke toko yang tempat biasa di mana dia membeli ganja dan dilayani dengan customer service yang telah kenal baik dengannya yang bernama V yang diperankan oleh Tina Majorino. Nah, di sini mereka terlihat akrab bicara sambil bercanda. Tapi jika diperhatiin, Sid ini memiliki personality yang menyenangkan nih guys. Terlihat si V tertarik kepadanya. Hanya saja selama dia hilang pekerjaannya, dia semakin tertutup dan lebih memilih untuk mengunci diri di dalam rumahnya dan bermain game. Singkat cerita, setelah dia membayar dan memberi tips untuk si V, dia juga memuji V atas penampilan rambut barunya yang menurut dia sangat cocok dengannya. Lalu V mengajak Sid untuk nongkrong ngopi lah sekali-sekali ntar. Lalu mereka saling menukar nomor teleponnya. Di perjalanan pulang, Sid sempat berhalusinasi ketika di perjalanan melihat homeless dan dia malah melihat dirinya sendiri di situ. Agak parno dia. Sesampainya di rumah, seperti biasa, naruh tiket lotrenya, maketin ganja-ganja yang baru dibeli yang akan dijual lagi, terus biasa nyimek. Gak lama setelah itu, datang pria muda dan wanita tua, mengaku berasal dari pihak gereja, dan mendakwahi si Sid, dan ingin masuk ke dalam rumahnya untuk berbincang-bincang sebentar. Gak lama sedang berbincang-bincang, datanglah si Logan nih. Lalu, orang dari gereja tadi pamit dan pergi dari rumah si Sid. Tujuan si Logan datang ke sini adalah dia ingin menyampaikan bahwa telah menonton video-video itu dan dia memiliki ide yang lain dan tidak untuk mendapatkan keberuntungan saja, tapi dengan membuat video konten penguburan diri selama 24 jam bisa-bisa akan viral. Kita bisa menghasilkan banyak uang. Maka si Logan setuju atas ide tersebut. Logan akan menggunakan sosial medianya seperti Facebook dan YouTube untuk menyiarkan secara langsung videonya nanti. Dan Logan juga telah memiliki lebih dari 1.000 followers. Dan dia yakin ini akan menjadi project yang besar. Dan Logan minta 50-50 untuk pembagian hasil. Tadinya Sid nggak setuju karena ngerasa gua yang ditanam, nyawa taruhan, lu malah minta setengahnya. Lalu dijelaskan lagi oleh si Logan bahwa tanpa gua juga rencana lu nggak akan bisa berjalan. Mulai dari peralatan hingga akun sosial media kan punya gua. Nah, si Sid akhirnya setuju. Tapi dia memohon kepada si Logan agar terus mengawasi dia selama 24 jam penuh. Dan jika rencana ini tidak berjalan sesuai rapat dan dia akan menjadi gelandangan karena akan diusir dari rumah itu, maka dia mohon untuk dikasih tempat tinggal selama sebulan di rumah si Logan hingga dia mendapatkan tempat tinggal yang baru.
Singkat cerita, Logan menuruti permintaannya. Mereka mulai menyusun rencana nih, hingga masalah keselamatan, lalu peralatan-peralatan yang harus disiapkan, dan tidak lupa juga dengan cimengnya. Ini yang paling penting. Setelah itu, mereka mempersiapkan petinya dan menggali lubang di halaman belakang rumahnya. Setelah semalaman menggali lubang, Logan mengusulkan baiknya kita tidur dulu untuk istirahat sejenak karena sudah semalaman gak tidur. Tapi si Sid mengatakan kita harus lakuin secepatnya sebelum orang lain melakukannya. Maka mereka telah siap untuk melakukan aksi gila tersebut. Setelah semua peralatan telah sesuai dengan kebutuhan, Sid pun langsung masuk ke dalam peti dan Logan mulai menguburnya. Lalu mulai mereka menayangkan siaran langsung ke media sosial. Dia menamakan namanya sebagai Challenger, seperti nama di game online-nya. Menariknya, jumlah penonton meningkat drastis hanya dalam beberapa menit saja. Nah, ini nih saat-saat yang menegangkan. Mereka berdua tertidur lelap, terutama si Logan nih. Pules banget tidurnya hingga membuat si Sid panik di dalam peti, sehingga ia terus coba menghubungi si Logan dan untungnya ia terbangun juga. Ketika bangun, ia melihat penonton telah berjumlah 10.000 orang hanya dalam 6 jam dan komentar pun semakin gila. Mereka telah viral hanya dalam waktu singkat. Nah, semakin menarik lagi nih, seolah keberuntungan telah menghampiri si Sid. Mulai dari keviralannya, lalu si Logan melihat ada pemberitahuan dari laptopnya si Sid atas undian loterinya. Sid memenangkan jackpot nih. Si Logan bergegas pergi ke tempat Sid, ingin memberitahukan kepadanya atas jackpotnya itu. Tapi di pertengahan jalan, Logan berubah pikiran, malah undiannya dibawa kabur. Nah ini nih guys, yang dikatakan manusia tuh sebaik apapun, sealim apapun, kalau udah masalah uang bisa berubah dalam waktu sedetik saja. Gua rasa lu pada ngalamin lah teman-teman yang bangsat ya kan. Dia kabur pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada emaknya. Tapi untungnya nih, emaknya kayak curiga nih atas undian lotre tersebut. Meskipun si Logan mengaku dia yang membelinya, tapi setahu emaknya dia nggak pernah membeli lotre. Maka ditanya lagi, sebenarnya lu itu dapat dari mana? Punya siapa lotre itu? Pada akhirnya ia mengaku bahwa itu punya si Sid. Maka emaknya menasihatkan untuk dikembalikan. Tapi Logan coba untuk meyakinkan emaknya lagi nih. Yakin lu mak, ini duit bisa bikin kita kaya raya. 300 juta US dollar loh mak. Atau kalau nggak salah gua nih sekitar 4 triliunan kali ya kalau dirupiahin. Tapi tetap maknya suruh dibalikin ke si Sid. Beri tepuk tangan dong pada maknya. Nah, di sela-sela itu, Sid dalam keadaan yang tidak baik nih di dalam peti karena merasa kehilangan si Logan. Dan hujan pun turun, mulai masuk ke dalam peti airnya. Keadaan semakin memburuk, dia telah panik dan menggila di dalam kuburnya. Ya iyalah, siapa yang gak panik coba. Dan rumahnya pun sekarang dimasukin maling. Nah, ini nih maling orang yang mengaku-ngaku tadinya yang dari gereja itu tuh, yang sama orang tua itu sama mama. Lu masuklah si Logan ke rumah si Sid. Dia akhirnya mendengar maknya untuk kembalikan lotre itu kepada si Sid. Segera dia coba untuk menghubungi si Sid kembali untuk memberitahukan perihal jackpotnya. Tapi si Sid malah ngomel karena kesal. Lalu seketika si Logan pingsan dan Sid kembali kehilangan kontak sama si Logan. Lalu si maling mulai nih ngejarah semua barang-barang si Sid, mulai dari laptopnya, sehingga siaran langsungnya pun berakhir dan membuat para penonton kecewa dan panik karena mengira dia telah mati. Hingga celengan hasil jual ganja dan ganja-ganja pun sekalian diangkat sama si maling, kurang ajar. Celakanya lagi, si Logan diikat kaki dan tangannya sehingga nggak bisa bergerak. Malam pun tiba, gelap dan Sid semakin panik. Hujan semakin deras, keadaan pun makin memburuk ketika sewaktu si maling keluar dari rumah. Pipa untuk dia bernapas ketendang sama si maling, sehingga tercabut dari peti. Dan hujan semakin deras, air semakin banyak masuk ke peti. Dia pun semakin gila dan mulai berhalusinasi, berasa dia akan mati. Nah, jadi di ujung-ujung kepasrahannya Tuhan kirim sang penolong. Jadi V, cewek yang diajak ngopi di toko dia beli ganja, mulai merasa cemas terhadapnya karena tidak menghubunginya. Maka dia datang ke rumahnya si Sid dan mulai menolong si Logan yang terikat. Lalu mereka segera secepatnya menolong Sid telah terkubur.
Nah, terus dibantu oleh pelanggan setianya si Sid nih. Dan pada akhirnya Sid pun terselamatkan dari kematian. Mulai dari siaran langsungnya yang viral, lalu tiket loterinya yang memenangkan jackpot, terus setelah itu dia memiliki pacar dan teman. Keberuntungannya telah didapat karena melakukan ritual penguburan dirinya selama 24 jam. Jangan pula nanti kalian lakuin di rumah nih ya guys. No, don't try this at home ya. Ambil pelajarannya saja dari cerita ini. Ketika kita dalam keadaan sulit, gagal dan terus gagal, merasa terpuruk, putus asa, maka cobalah sesuatu yang berbeda. Lakukan perubahan dan jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Meskipun akan ada risiko yang kemungkinan sangat besar. Terus berusaha keras, jangan takut karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar terus berani menghadapi risiko yang besar juga. Bijak nggak gua tuh? Maka hidup Sisi telah berubah kayak mendadak dan akan membuka perusahaan game sendiri bersama Logan dan membagikan 50-50 atas jackpotnya kepada si Logan. Logan pun kecipratan kekayaannya nih. Mantul nggak tuh guys cerita film ini? See you di nyinyiran film berikutnya. Cheers. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. By the way guys, boleh juga nih ide naruh rokok di kipas anginnya. Mulai dari siaran langsungnya yang viral, lalu toket